Shalom teman-teman semuanya, hari ini kita membahas firman Tuhan dengan judul Membangun Hubungan Cinta di Dalam Tuhan. Aku percaya pasti renungan hari ini akan berkati setiap dari kita, baik yang single maupun yang sudah memiliki seorang pasangan. Tapi kayak biasa ya teman-teman yang baru join, yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat di-subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Ini adalah channel YouTube baru aku yang akan bahas firman Tuhan setiap harinya. Dan aku percaya ini akan berkati dan motivasi teman-teman semuanya. Maka itu jangan lupa diikutin ya. Yuk kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Yang bersyukur kami berterima kasih hari ini atas semua berkat yang telah Tuhan sediakan di masa lalu hari ini dan juga di hari depan, hari esok. Dan hari ini kami percaya ada firman yang baik yang Tuhan memberikan dan ajarkan kepada kami. Bantu kami untuk mengerti, untuk memahami, sehingga hidup kami bisa semakin baik dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk belajar firman, kita sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar dari kisah Alkitab, yaitu dari Yohanes 4. Di mana waktu itu diceritain ada seorang wanita Samaria yang mau menimba air di sumur, tapi uniknya dia menimba airnya ketika waktu itu sudah jam 12 siang. Nah ini aneh sekali. Karena biasanya para wanita di zaman itu, kalau misalnya mau menimba air, itu di pagi hari. Ketika mataharinya masih belum terlalu terik, belum terlalu panas, teman-teman. Nah ini malah ketika siang bolong jam 12, ini aneh sekali. Nggak ada wanita-wanita lain yang menimba air jam 12 siang. Tapi inilah yang dilakukan oleh wanita Samaria itu. Nanti kita bakal belajar apa alasannya. Nah singkat cerita ketika dia menimba air, ketemu Tuhan Yesus yang lagi istirahat di sumur waktu itu. Nah ketika bertemu dengan Tuhan Yesus ajak wanita ini ngobrol. Dan di tengah pembahasan mereka, Tuhan Yesus mengatakan, "Hai wanita, panggillah suamimu." Dan wanita ini mengatakan, "Aku nggak punya suami." Kata Tuhan Yesus, "Betul katamu itu karena sungguhnya kamu punya 5 suami dan yang saat ini lagi berada dengan kamu di rumah itu laki-laki bukan suami kamu alias lagi kumpul kebo." Lalu di sana wanita ini bilang, "Kok kamu bisa tahu sih? Kok hebat banget sih, sakti banget bisa tahu tentang kehidupanku," gitu ya. Nah, teman-teman, menarik sekali ya. Jadi Tuhan Yesus ternyata dia mengetahui permasalahan dari wanita ini. Wanita ini terus-menerus mencari yang namanya kasih sayang, mencari sesuatu yang bisa mengisi hatinya dari laki-laki. Makanya gonta-ganti cowok terus, dan ini yang membuat dia anggapannya nggak mau ketemu sama wanita-wanita lain ya ketika menimba air di sumur. Karena anggapannya dia malas digosipin. Dia terkenal sebagai wanita yang berdosa. Karena laki-lakinya banyak dan bahkan lagi kumpul kebo. Jadi wanita ini memiliki semacam problem. Dia mencari kepuasannya dari seorang laki-laki. Nah, ini mungkin nggak dicatat di Alkitab, tapi kita bisa bayangkan ya, mungkin aja dia berpikir, yang bisa bikin aku happy ini nih laki-laki pertama ini, ya, yang wajahnya kayak sujung, ya kan, tinggi, waduh, ganteng banget, badannya six pack, dia nih yang bakal bikin aku happy. Tapi ternyata setelah jadi sama dia, ternyata ganteng nggak cukup, nggak bikin happy. Singkat cerita, akhirnya sama laki-laki kedua. Oh, mungkin laki-laki yang super duper kaya, pengusaha. Pengusaha unta, untanya ada 200 dan unta biasanya punuk 2, ini punuknya 3 untanya. Luar biasa ya. Unta spesial gitu ya, mutasi. Dia pikir bakal bikin happy, tapi sama. Ternyata laki-laki kedua yang kaya raya tetap nggak bikin dia happy. Akhirnya laki-laki ketiga mungkin aja dipikir, laki-laki yang humoris nih kayaknya yang bisa bikin aku happy. Tapi ternyata sama. Laki-laki humoris awalnya bikin happy, ketawa terus, tapi lama-lama garing dan receh, nyebelin juga lama-lama denger jokes-jokes dia. Akhirnya berubah ke laki-laki keempat, kelima, keenam, tapi tetap merasa kosong, tetap merasa nggak bahagia, nggak happy. Nah, Tuhan Yesus ngerti permasalahan dari wanita ini. Makanya pada Yohanes 4 ayat 12-13, Tuhan Yesus mengatakan, "Hai wanita, jika engkau terus minum air dari tempat ini, engkau akan tetap merasa haus. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan padanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan lebih daripada itu, air yang kuberikan ini akan menjadi air yang terus-menerus mengalir sampai kepada kehidupan kekal." Dalam kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, "What you need is me." Apa yang kamu butuhkan adalah aku. Dan inilah pesan yang sama yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap dari kita hari ini. Karena mungkin ada beberapa di antara kita yang punya permasalahan kayak wanita ini sama ini. Kita berpikir yang bisa bikin aku happy adalah seorang laki-laki atau wanita. Aku harus masuk ke dalam sebuah relationship. Aku perlu punya pacar baru aku bakal happy. Nah, tapi kebenarannya teman-teman, if you are not happy when you are single, you won't be happy in a relationship.
Kalau kamu waktu single aja nggak bahagia, maka ketika punya hubungan, kamu juga nggak akan bahagia. Karena sebenarnya kebahagiaan itu nggak ditentukan oleh faktor eksternal, tapi ditentukan oleh faktor internal. Kalau kamu pas single udah happy, karena kamu dipenuhi oleh Tuhan, baru nanti pas masuk hubungan, kamu juga bisa happy. Membahagiakan dia, memberi, dan bukan meminta. Sebaliknya, kalau kamu pas single aja masih kosong, karena kamu nggak punya hubungan sama Tuhan, dan itu membuat kamu rasanya menjadi kering, sehingga kamu malah minta untuk disayang terus. Kamu nggak bisa memberi cinta, tapi kamu minta-minta cinta terus, endingnya cuma jadi parasit. Bayangin kalau misalnya dua orang dalam hubungan sama-sama kosong, nggak terisi sama cinta sejati yaitu Tuhan. Endingnya mereka hanya akan melukai satu sama lain. Tapi dua orang, laki-laki dan wanita, kalau udah terlebih dahulu sama-sama terisi penuh dengan Tuhan dan kasih-Nya, tentu bisa saling memberi dalam hubungan, dan hubungan itu bisa jauh lebih baik dan lebih bahagia. Makanya penting sekali ya teman-teman, kalau kita pengen punya hubungan cinta yang baik, kita harus terlebih dahulu punya hubungan sama Tuhan. Kenapa? Karena pada 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 dikatakan bahwa God is love. Tuhan adalah kasih. Kalau kita pengen bisa menyalurkan kasih kepada pasangan, kita harus terisi penuh dengan kasih sejati dulu, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Milikilah hubungan sama Tuhan, baru punya hubungan dengan seorang pasangan. Ini adalah sebuah aturan yang penting sekali untuk kita perhatikan. Kalau misalnya hubungan percintaan dengan pasangan pengen berjalan lebih baik, lebih indah, dan juga sejahtera, teman-teman. Karena ingat baik-baik, you cannot give what you don't have. Kamu nggak bisa memberikan apa yang tidak kamu miliki. Kalau misalnya kamu nggak punya cinta, bagaimana kamu bisa memberikan cinta juga kepada sesama? Anggapannya dunia suka dengan mudah ngomong I love you, aku cinta kamu. Mungkin mereka nonton di drama Korea atau film-film Hollywood. Tapi siapa di sini yang tahu banyak orang yang suka ngomong I love you, minggu depannya selingkuh. Banyak orang ngomong I love you, minggu depannya malah menyakiti dan bukan melindungi. Banyak ya kejadian seperti itu. Jadi banyak orang dan mudah mengatakan aku cinta kamu, tapi cinta yang mereka ucapkan bukanlah cinta sejati yang berdasarkan daripada Tuhan. Dan beda banget cinta ala dunia sama cinta ala Tuhan. Kalau misalnya kamu pengen hubungan percintaannya lebih bahagia, kamu harus punya cinta ala Tuhan. Dan itu hanya bersumber dari Tuhan, bukan dari diri kamu sendiri. Makanya hari ini teman-teman, saran aku bagi kalian semua, sebelum punya pasangan, dekatkan diri sama Tuhan. Dan kalau kamu udah punya pasangan, ayo terus dekatkan diri sama Tuhan juga. Anggapannya kita harus dekat sama Tuhan bukan cuma ketika single, tapi juga ketika pacaran, termasuk ketika sudah menikah. Tetap harus dekat sama Tuhan. Karena dialah sumber di atas segala sumber. Kalau misalnya kamu nggak melekat sama Tuhan, terputus hubungan kamu sama Tuhan, percayalah. Hubungan kamu dengan sesama, dengan manusia manapun, mau itu dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman, rekan kerja, pasti juga bakal kacau balau. Kalau hubungan sama Tuhan kita kacau. Oke teman-teman, jadi hari ini jangan lupa ya. Ayo terus lekatkan dirimu pada sang sumber kasih, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Semakin kamu sadar Tuhan mengasihi kamu, semakin kamu akan punya damai sejahtera di dalam hati, kamu punya kebahagiaan dan juga kekuatan untuk melakukan kebaikan. Ingat bahwa dialah pokok anggur yang benar dalam hidup kita. Yohanes 15 Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa melekat padaku, dia berbuah banyak. Tapi barang siapa tidak melekat padaku, maka dia akan menjadi kering, nggak bisa berbuah. Pada akhirnya mati, teman-teman. Maka itu yuk, teman-teman sekali lagi, mungkin aku sudah ingatkan berkali-kali di video ini, milikilah hubungan sama Tuhan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat amat penting di dalam kehidupan setiap dari kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur banget untuk firman yang telah Tuhan berikan. Firman yang Tuhan berikan adalah ya dan amin. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa Engkaulah sumber kasih. Maka itu Tuhan, hari ini kami minta, biarlah Engkau yang buka dirimu lebih lagi terhadap kita. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin kami supaya kami bisa terus melangkah ke dalam rencana yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, bagi kami yang single, tolong pimpin kami sehingga memiliki pasangan atau menemukan pasangan yang tepat dari Tuhan. Bagi kami yang mungkin dalam sebuah relationship, bantu kami untuk belajar mengasihi dengan benar. Dan Tuhan, kami percaya Engkau memiliki masa depan yang indah, termasuk dalam aspek percintaan kami. Bantu kami Tuhan, supaya hubungan percintaan kami ini nggak dikuasai oleh kutuk, nggak dikuasai oleh perselisihan yang mengacaukan satu sama lain, tapi dikuasai oleh cinta kasih dari Tuhan. Kami minta Tuhan, biar Engkau yang terus pimpin kami, agar setiap langkah kami boleh benar,
sesuai dengan rencana Tuhan. Kau sangat baik, kau sangat indah, dan kami declare hari ini sama-sama bahwa you are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Teman-teman, kalau misalnya kalian terberkati oleh firman ini, jangan lupa buat subscribe ke channel ini. Teman-teman, aku bakal bahas firman Tuhan. Aku usahakan setiap hari ada video baru, supaya teman-teman bisa belajar dan diberkati oleh setiap renungan yang dibagikan. Maka itu jangan lupa subscribe, teman-teman. Nyalakan tombol loncengnya supaya setiap kali pembahasan firman baru ada, kalian juga bisa belajar sama-sama. Dan seperti biasa, kalau teman-teman mungkin ada yang tertarik buat baca buku-buku aku tersedia juga ya di Shopee aku. Search aja teman-teman di Shopee, nama aku Revi Halim. Kalian bisa cek ada keintiman dan Tuhan, ikutlah aku. Dan buku-buku lainnya, Soul of Relationship juga ada. Cek aja teman-teman, I believe it's gonna be a blessing for you and your family. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya di esok hari. Jangan lupa ya teman-teman, biasanya aku bakal upload sekitar jam 8 malam setiap malam. Maju terus, God bless you and see you next time. Bye-bye semuanya.